Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalvia, sen 29 dari 12 IPS 3. Di sini saya akan mendongeng yang berjudul Asal-usul Danau Toba. Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Sumatera Utara, Tapanuli, hiduplah seorang laki-laki bernama Toba. Ia tinggal sendiri dan tinggal di sebuah gubuk kecil. Ia adalah seorang petani yang rajin bekerja setiap hari menanam di kebunnya sendiri. Hari demi hari, tahun demi tahun, waktu umurnya semakin bertambah tua. Ia merasa bosan hidup sendiri. Untuk menghilangkan rasa bosannya itu, ia pergi memancing ke sebuah sungai besar dekat kebunnya. Pada suatu hari, saat ia ingin memancing setelah pulang bekerja, ia sudah menyiapkan alat-alat untuk memancing. Dan Toba pun berkata, "Seandainya aku memiliki istri dan anak, tentu aku tidak akan sendirian lagi melakukan pekerjaan ini setiap hari. Ketika pulang dari kebun, makanan sudah tersedia dan disambut oleh anak istri. Oh, betapa bahagianya." Sampailah dia di tempat memancing. Dilempar kailnya sembari menunggu ikan yang tertangkap. Tidak beberapa lama, tiba-tiba kailnya tersentak. Sontak dia langsung menarik kailnya. Dia pun terkejut melihat tangkapannya kali ini. Wow, besar sekali kan mas ini. Baru pertama kali aku mendapatkan ikan seperti ini. Sebaiknya aku segera pulang. Setelah mendapat ikan yang besar, dia pun segera kembali ke rumah. Setibanya di rumah, ia meletakkan hasil tangkapannya ke sebuah ember besar. Betapa senangnya dia mendapat ikan yang besar sehingga bisa menjadi lauk untuk beberapa hari. Dia pun bergegas pergi ke dapur untuk menyalakan api dan kembali lagi untuk mengambil ikan yang tadi ditaruh di ember besar. Betapa terkejutnya dia melihat ember yang tadi diisi ikan terpenuhi oleh koin emas yang sangat banyak. Dia pun kembali ke dapur. Di sana pun dia semakin kaget karena dia melihat sosok perempuan cantik berambut panjang. Siapa kamu? Aku adalah ikan yang engkau pancing tadi di sungai. Uang emas yang ada di ember tadi adalah sisik-sisikku yang terlepas dari tubuhku. Sebenarnya, aku adalah seorang perempuan yang dikutuk dan disihir oleh dukun karena aku tidak mau dijodohkan. Karena engkau telah menyelamatkan aku rela menjadi istrimu. Ikan emas tadi telah berubah menjadi sosok perempuan yang cantik dan berambut panjang. Mendengar perkataan perempuan tersebut, Toba pun menjawab, Ini suatu kebetulan. Selama ini aku mengharapkan seorang pendamping hidup untuk tinggal bersamaku menjalankan kehidupan berumah tangga. Tetapi perempuan berparas cantik tadi memberikan syarat dan sumpah kepada petani. Tetapi aku memiliki syarat untukmu. Jika suatu hari nanti engkau marah, engkau tidak boleh mengatakan bahwa asal-usulku dari seekor ikan. Sebab jika engkau mengatakan itu, maka akan terjadi petaka dan bencana besar di desa ini. Apakah engkau bisa menyetujuinya? Ia pun menyetujuinya dan mereka pun menikah. Hari demi hari, mereka hidup bahagia. Apa yang selama ini diinginkan oleh Toba, semuanya telah terwujud. Dan Toba merasa sangat bahagia. Hingga pada suatu hari, mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir pun tumbuh dewasa. Ia sudah bisa membantu orang tuanya untuk bertani. Setiap hari, ia mengantarkan bekal di siang hari untuk ayahnya yang sudah dimasak oleh ibunya. Hingga pada suatu saat, Samosir telah mengantarkan bekal. Ayahnya pun heran, mengapa kali ini Samosir telah mengantarkan bekal, padahal ia sudah sangat lapar. Di tengah perjalanan,
Samosir mencium dari bekal ayahnya, harum, dan ia pun mencicipinya. Dia tak sadar bahwa telah menghabiskan bekal ayahnya. Bau apa ini? Sepertinya enak. Wah, sepertinya bekal hari ini ibu lagi enak sekali. Sebaiknya aku cicipi sedikit. Harum sekali. Enak. Bagaimana ini? Bekal sudah semakin sedikit. Sebaiknya aku segera pergi ke tempat ayah. Samosir pun tersentak dan bergegas menuju kebun ayahnya. Dia melihat ayahnya sudah merasa kehausan dan kelaparan. Merasa berat, ia pun memberikan bekalnya kepada ayahnya. Dan terkejutlah ayahnya melihat isi bekal dari Samosir. Apa ini? Maaf ayah, barusan Samosir lapar, jadi Samosir memakannya. Dan masakan ibu rasanya enak sekali. Spontan ayahnya marah dan melempar bekal kosong tadi sembari berkata, "Dasar anak ikan, pergi kamu!" Samosir pun berlari dan menangis menuju ke rumah dan menemui ibunya. Ibu. Ada apa anakku? Mengapa engkau menangis? Apa yang terjadi denganmu? Ayah marah besar dan Samosir disebut anak ikan. Apa? Bagaimana bisa dia melanggar janjinya? Ibunya pun menangis mendengar perkataan tersebut. Ia pun menyuruh Samosir untuk pergi berlari menuju ke bukit ketinggian. Samosir, pergilah engkau ke bukit di ketinggian, berlindunglah di sana. Lalu hujan pun turun semakin deras, disertai dengan angin kencang, gemuruh dan petir menyambar seketika itu. Air pun meluap sampai menenggelamkan desa. Sumpah itu dilanggar, dan pada akhirnya tenggelamlah seluruh desa, dan genangannya membentuk sebuah danau yang disebut dengan Danau Toba. Dan pulau yang tempat untuk berlindungnya Samosir disebut Pulau Samosir. Nah, dari cerita ini, pesan yang dapat kita ambil adalah janganlah mengingkari janji dan janganlah merusak kepercayaan orang lain. Karena di setiap perbuatan pasti ada balasannya. Sekian dongeng dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.